Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini seperti judulnya, aku akan bahas tanaman lagi, yaitu tanaman Philodendron berlemak variegata. Nah, buat teman-teman yang sekarang lagi cari rekomendasi tanaman variegata, khususnya jenis Philodendron, kayaknya ini video yang tepat buat kalian karena jenis berlemak ini adalah jenis yang menurut aku paling banyak dicari saat ini karena perawatannya yang mudah dan juga gampang banget untuk dipropagasi. So, gimana informasi lengkapnya? Habis ini kita bahas bareng-bareng, tapi sebelum itu seperti biasa subscribe dulu channel aku biar aku semakin semangat untuk update videonya. So langsung aja kita ke pembahasan. Nah guys, ngomongin soal tanaman Philodendron, kayaknya tanaman ini nggak asing lah buat kalian, ya nggak sih? Karena di sosial media ataupun di pasaran, tanaman jenis Philodendron itu lagi naik banget. Ketika pandemi, aku inget banget yang lagi tren itu adalah tanaman Monstera dan juga Philodendron. Dan aku pun juga tahu kalau jenis Philodendron itu banyak banget. Tapi yang mencuri attention lah, yang mencuri perhatianku itu adalah jenis Philodendron berlemak yang ada di depan kalian ini. Aku tuh kayak ketika tanaman ini itu di sosial media, aku ngerasa kayak kok cakep banget ya gitu. Daunnya tuh kayak simply glossy, kayak mengkilat gitu, tapi kayak gimana ya, kayak mewah aja gitu loh menurut aku. Sampai akhirnya aku kayak cari informasi kayak berapa sih harga pasarannya, perawatannya gimana. Dan aku pun juga dulu awal-awal sempet kayak nahan beli karena harganya tuh naik banget. Jadi kayak gak deh, tahan dulu gitu. Sampai akhirnya guys, aku ketemu seller, dia dari Batam. Dia ngejual tanaman Philodendron berlemak yang saat itu hampir aku beli tapi nggak jadi karena emang ya kembali lagi ke harga nggak cocok lagi gitu kan. Dan mencari sampai akhirnya aku menemukan tanaman yang ada di pot putih ini guys. Oke, tanaman Philodendron ini aku beli di Pekanbaru, yaitu kayak seller yang dulu pernah aku beli juga. Kalau kalian lihat videonya yang aku dulu unboxing, dia tiba-tiba bikin story ngejual tanaman Philodendron berlemak yang 5 daun ini. Ini dulu 5 daun guys. Nah, dia jual ini cukup murah, harganya dulu 130.000, tapi dengan catatan emang variegatanya nggak mewah. Serius, variegatanya nggak mewah. Kalian bisa lihat di sini ada yang full hijau. Ini adalah daun awal-awalnya dulu guys. Dulu tuh tipis-tipis banget. Sampai akhirnya aku kayak ya udahlah nggak apa-apa, aku beli dulu mbak gitu, daripada aku pengen banget kan kayak ya udah buat koleksi awal gitu. Tapi 2 minggu terakhir ini tiba-tiba variegatanya keluar guys. Bener-bener aku kaget kayak oh cantik banget nih variegatanya gitu kan. Nah, sembari menunggu variegatanya keluar karena aku nggak sabaran banget tipe orangnya, akhirnya aku juga beli guys. Aku beli di Facebook, orang Bali yang jual tanaman variegata, size daunnya lebih kecil tapi variegatanya tuh lebih menor atau lebih mewah. Dulu 5 daun aku beli 150.000. Tapi sekarang ini udah lebih dari 5 daun guys, karena kayak 2 bulanan di rumah dan dia udah rimbun banget. Sumpah ini rimbun banget, dan aku mau nyacah pun juga mikir-mikir kayak eman banget gitu loh guys, karena kalau ngeliat tanaman rimbun gini kan seger ya. Kalau mau nyacah kayaknya nunggu dulu deh gitu. Aku juga belum pasang turus, tapi yang jelas tanaman ini itu variegatanya mewah banget. Oke. Jadi kalau mau nyacah pun aku juga masih mikir-mikir. So, overall aku di rumah punya 2 tanaman Philodendron variegata ini. Nah guys, ketika aku udah punya tanaman yang variegata, aku pun juga mikir gitu loh, kok aku pengen yang hijau ya, maksudnya yang kayak Philodendron berlemak yang hijau gitu loh kan, ada kan. Akhirnya aku beli guys, dan nggak tanggung-tanggung aku beli dengan ukuran yang besar saat itu, langsung dewasa. Jangan kaget ya, ini besar banget soalnya. Ini besar banget guys, aku pasang turusnya 1 meter. Nah, ini aku beli dulu kayaknya belum setinggi ini sih guys, tapi udah size dewasa, harganya cuman 40.000 rupiah. Kayak beda banget kan, yang variegata 5 daun aja 150-an. Nah sedangkan yang hijau itu emang harga di pasaran itu emang murah banget. Tapi aku ngerasa kayak meskipun murah, tapi bukan murahan gitu loh guys, karena emang tanamannya ini bagus gitu loh. Bayangin, serimbun ini dulu aku belinya cuman 40.000. Ini dulu belum merambat ya guys, tapi ketika aku pasang turus akhirnya merambat dan secantik ini. Nah guys, sekarang yuk kita bahas ke tips perawatan tanaman Philodendron berlemak. Nah gimana sih gitu kan. Nah sekarang kita bahas dari segi media tanam dulu. Media tanamnya apa sih kak yang aku pakai?
Yang aku pakai sekarang untuk yang jenis variegata ini, aku pakai living moss atau lumut guys. Kenapa? Karena menurut aku living moss di rumah aku tuh cocok banget. Selain dia bisa menjaga kelembapan, dia tuh juga bisa merangsang pertumbuhan akar jauh lebih cepat kayak gitu. Ini pun aku juga pakai yang besar ini. Ini aku juga pakai living moss guys. Nih, aku pakai living moss kayak gitu. Kemudian apakah aku juga coba media tanam yang lain? Iya, apalagi untuk jenis yang besar ini media tanamnya aku pakai media tanam campuran tanah dan juga sekam bakar. Apakah survive? Survive guys, dan subur banget. Mungkin untuk yang jenis hijau ini, yang Philodendron berlemak hijau, itu mungkin ketahanannya oke ya gitu, jadi nggak manja. Makanya aku pakai media tanam yang campuran. Tapi kalau untuk yang jenis variegata, emang aku pakai media tanam lumut agar ya bisa bisa terkontrol lah kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas ke penyiraman. Untuk penyiramannya sendiri, aku nggak terlalu ribet ya guys, karena kalau pakai living moss atau pakai lumut, itu aku nyiramnya sama kayak jenis Syngonium, yang dimana kalau emang media tanamnya masih basah, itu aku stop atau aku hindari untuk menyirami tanaman tersebut. Biasanya aku menyiramnya itu seminggu 2 kali atau 1 kali, tergantung cuaca panas apa enggak dan media tanamnya. Menurut aku guys, Philodendron juga rentan, jangan sampai terlalu banyak air. Kenapa? Karena daunnya bisa nanti lonyot atau gosong dan juga akarnya membusuk. Jadi benar-benar diperhatikan, jangan sampai overwater. Oke, penyiramannya nyantai aja. Kalau emang media tanamnya itu bisa menyimpan air dengan baik dan tahan lama, nah itu berarti seminggu sekali udah cukup guys. Nah, sekarang kita bahas turus. Nah, apakah penting sih tanaman Philodendron itu dipasang turus? Guys, tanaman Philodendron itu adalah salah satu jenis merambat sama kayak Syngonium. Makanya, buat kalian yang tanaman Philodendronnya itu udah ada akar anginnya, udah memanjang ke atas, itu better dipasang turus guys. Kenapa? Agar pertumbuhannya itu bisa lebih maksimal dan dia juga bisa lebih tegak kayak gitu. Enggak yang ke bawah merambat gitu kan jelek ya, tapi kalau dipasang turus dia tuh bisa naik ke atas, nah itu lebih kokoh dan juga pertumbuhan daunnya itu nanti lebih membesar gitu loh, nggak mengecil. Contohnya ini yang aku pasang turus 1 meter ini tuh emang akar anginnya udah kocar-kacir banget kalau kalian bisa lihat nih. Ini akar anginnya panjang-panjang banget kayak gini, makanya aku udah pasang turus 1 meter dan nggak kerasa ini udah mau habis guys. Ini habis ini kayak mungkin 2 bulan lagi mungkin udah melewati turusnya kayak gitu. Makanya untuk pemasangan turus, kalau emang tanaman Philodendronnya udah ada akar angin, better dipasang turus biar pertumbuhannya maksimal. Nah, sekarang kita ngomongin masalah sinar matahari. Buat teman-teman yang punya Philodendron berlemak atau si Brekele variegata ini, please ya, ini butuh sinar matahari yang cukup. Jangan sampai ditaruh di tempat yang teduh. Apalagi buat teman-teman yang mungkin pakai paranet yang tebal atau enggak tanaman ini itu terlalu teduh, itu efeknya variegatanya nggak bakalan mewah atau nanti tipis-tipis banget keluarnya. Better buat teman-teman yang punya tanaman ini itu ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari pagi, idealnya jam 7 sampai jam 9. Kenapa? Karena kalau dengan sinar matahari pagi yang cukup, insya Allah sih jenis variegatanya atau trah variegatanya itu bisa lebih menor maksimal. Kalau dia kurang matahari, dia akan mengeluarkan klorofil lebih banyak atau zat hijaunya tuh lebih banyak. Nah, itu bisa menyebabkan variegatanya nanti nggak mewah kayak gitu. Jadi, penempatan untuk tanaman Philodendron itu juga penting. Usahakan terkena sinar matahari pagi. Nah guys, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang belum punya tanaman Philodendron berlemak variegata ini, semoga cepet punya. Dan juga buat teman-teman yang mau komen, yang mau tanya-tanya seputar tanaman Philodendron, khususnya jenis yang aku bahas kali ini, boleh kalian tanya-tanya di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Tapi jangan lupa untuk subscribe biar aku semakin semangat untuk update videonya. So that's all my video, semoga bermanfaat and have a nice day everyone.